Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pejuang, welcome back to Bilik Belajar, tempat terupdate info CPNS, P3K, dan teman diskusi buat kamu. Yuk masuk biliknya sekarang, karena diskusi kita akan segera dimulai. Di video sebelumnya, kita sudah ngebahas bahwa pada perekrutan P3K 2022 untuk tenaga kesehatan, ini akan memprioritaskan tenaga kesehatan dengan kriteria tertentu. Nah, banyak dari Sobat Pejuang yang mempertanyakan lebih lanjut mengenai kriteria tersebut. Kayak misalnya, bagaimana dengan nakes yang tidak bekerja pada puskesmas atau rumah sakit, kemudian bagaimana dengan SISDMK, dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai kriteria tersebut lebih lanjut. So, don't go anywhere and keep on watching. Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Pejuang sudah nonton video sebelumnya, karena video ini adalah pembahasan lanjutan dari video tersebut. Dan aku disclaimer dulu ya, bahwa pemerintah belum mengeluarkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan P3K tahun 2022. Jadi kita masih belum mengetahui aturannya secara pasti. Nah, tetapi beberapa waktu yang lalu, Kementerian Kesehatan ini melakukan keterangan pers mengenai kebijakan terkait dengan tenaga kesehatan honorer. Jadi kita akan analisis sama-sama berdasarkan dari penyampaian Pak Menteri Kesehatan pada keterangan pers tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyain sama Sobat Pejuang. Bagaimana dengan tenaga kesehatan yang bekerja bukan pada rumah sakit dan puskesmas? Apakah mereka masuk ke dalam kategori yang diprioritaskan juga atau tidak? Tenaga kesehatan memang banyak tersebar tidak hanya pada rumah sakit dan puskesmas aja, tetapi juga tersebar pada instansi kesehatan lain seperti BKKBN dan lain-lain. Nah, kalau berdasarkan 6 kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya, hal ini berkaitan dengan kriteria yang kedua, yaitu bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dengan status sebagai non-aparatur sipil negara. Nah, pada kriteria ini ada 2 poin yang perlu kita highlight. Yang pertama adalah pada fasilitas kesehatan, dan yang kedua adalah milik pemerintah, provinsi, kabupaten, dan kota. Apa itu fasilitas kesehatan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan seperti promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Nah, silahkan Sobat Pejuang cek apakah instansi kesehatannya ini masuk ke salah satu dari 10 kategori Fashioncast tersebut. Nah, kalau masuk, selanjutnya kita akan lihat apakah Fashioncast tersebut berada di bawah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, jika instansi kesehatannya ini sesuai dengan salah satu Fashioncast dan berada di bawah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, berarti Sobat Pejuang sudah sesuai untuk kriteria yang kedua. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama Sobat Pejuang, yaitu mengenai SISDMK. Apa itu SISDMK dan bagaimana cara daftar dan ngeceknya? SISDMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pendataan mengenai sumber daya manusia kesehatan dengan lengkap dan terpercaya. Dengan sistem ini, kita bisa mengetahui berapa jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, beserta dengan status kepegawaiannya di sana. Untuk mendapatkan prioritas pada P3K 2022, tenaga kesehatan ini harus terdaftar atau terdata pada Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan per 1 April 2022. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Jadi, pendaftaran pada SISDMK ini dilakukan secara online melalui situs
sisdmk.kemkes.go.id. Nah, pendaftaran ini dilakukan secara mandiri oleh tenaga kesehatan atau juga bisa dilakukan oleh pihak Vaskes atau fasilitas kesehatan. Dan ada juga yang dilakukan oleh tenaga kesehatan namun didampingi oleh pihak fasilitas kesehatan. Sebelum melakukan pendaftaran, tenaga kesehatan harus meminta dulu akun ke Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang akan digunakan untuk login pada situs SISDMK. Nah, melalui akun tersebutlah tenaga kesehatan bisa melakukan pendaftaran. Setelah tenaga kesehatan mendaftarkan diri, nanti akan ada verifikasi dari Kabupaten Kota dan validasi dari provinsi. Untuk ngecek apakah sudah terdaftar atau tidak, Sobat Pejuang bisa ngecek langsung melalui akun SISDMK masing-masing atau bisa juga melalui KTU atau bagian IT atau bagian lainnya yang biasanya menghandle hal seperti ini pada fasilitas kesehatan kalian. Nah, karena ini krusial banget, jadi Sobat Pejuang harus segera memastikan apakah sudah terdaftar atau tidak pada SISDMK ini. Nah, selanjutnya ini masih seputar SISDMK. Bagaimana jika tenaga kesehatan belum terdaftar di SISDMK? Kalau kita lihat berdasarkan kriteria yang telah disampaikan, ini sudah jelas ya, bahwa tenaga kesehatan yang diprioritaskan adalah tenaga kesehatan yang telah terdaftar di SISDMK per 1 April 2022. Nah, memang SISDMK ini menjadi sumber data utama untuk afirmasi P3K tenaga kesehatan di tahun 2022. Jadi, untuk Sobat Pejuang yang belum terdaftar di SISDMK, sebaiknya Sobat Pejuang daftar aja sekarang, karena kita nggak tahu ya, mungkin nanti akan ada perpanjangan waktu atau ada kebijakan lainnya. Jadi, yang penting Sobat Pejuang daftar aja dulu sekarang. Nah, terus gimana nih bagi yang tidak masuk ke dalam 6 kriteria tersebut? Apakah tidak bisa mendaftar P3K di tahun 2022? Dikutip dari pernyataan Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin pada keterangan pers yang telah dilakukan, beliau mengatakan bahwa kita akan konsentrasi untuk bisa memformalkan 200.000 lebih tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang sudah bekerja menjadi tenaga honorer di puskesmas dan di rumah sakit di Indonesia agar bisa kita proses menjadi calon aparatur sipil negara atau menjadi P3K. Jadi, kita akan konsentrasi ke yang ini dulu sebelum merekrut yang baru, karena mereka sudah terbukti kerja dengan kita dan sudah berapa lama mereka berbakti kepada pemerintah daerah dan pusat. Berdasarkan dengan pernyataan tersebut, ada 2 kemungkinan. Pendaftaran P3K 2022 untuk tenaga kesehatan hanya akan dibuka untuk tenaga kesehatan yang memenuhi 6 kriteria tersebut saja, karena merekalah yang akan menjadi konsentrasi Kementerian Kesehatan. Yang kedua, bagi yang tidak masuk ke dalam 6 kriteria tersebut tetap bisa mendaftar. Namun, tenaga kesehatan yang masuk ke dalam kriteria yang akan mendapatkan poin plus atau nilai tambahan. Untuk kepastian mengenai hal tersebut, kita masih harus tetap menunggu info resmi terkait petunjuk teknis pelaksanaan P3K di tahun 2022. Karena sebelum diumumkan secara resmi, masih ada kemungkinan akan adanya perubahan terkait dengan aturan tersebut. Jadi, di-subscribe channel Bilik Belajar dan ditonton setiap videonya, karena aku bakal selalu update info terbaru mengenai P3K di tahun 2022. Semoga tahun 2022 adalah waktu terbaik untuk Sobat Pejuang menjadi aparatur sipil negara. Sekian video kali ini, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan share untuk membantu seluruh Sobat Pejuang untuk tetap update info CPNS dan P3K. Jangan lupa juga di-subscribe channel Bilik Belajar dan dinyalakan tombol notifikasinya supaya Sobat Pejuang gak ketinggalan videonya. Bye-bye, semangat berjuang!